Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore semuanya. Om Swastiatu, wabarakatuh. Nama Budaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Hari ini episode ke-17 ya. Saya sekarang 17. ditemani sama Mas Budi nih. Kita masih ilahnya Mas Rizalnya berhalangan ya. Ya, Jadi mohon maaf nanti jangan ada yang nuntut di flyer gambarnya Om Rizal. Ya, artinya memang Radio Seminar ini suatu program acara kerjasama antara Berat Indonesia dan Indonesia Learning Center. Yang paling penting kan sebenarnya bukan kita sebagai hostnya, tapi narasumber utamanya. Hari ini di episode yang ke-17 dengan judul Program PRSSNI untuk memajukan radio di tanah air. Jadi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia ya. Jadi berdua ini tidak salah kita memberikan narsum yang tepat ya. Mereka senior-senior di broadcast, apalagi kalau sudah masuk ke pengurusan PRSS ini biasanya memang orang-orang pilihan. Seperti gitu, Mas pasti. Budi. Jadi kita ada kedatangan Mas Denny Sompi dan Mas Iwo ya. Mas sebenarnya namanya Iman Sah. aslinya Imansah, tapi nama ngetopnya Mas Iwo gitu kan, Om Iwo dari dulu ya. Oke, ini sebelumnya seperti biasa acara ini di-remind lagi disiarkan secara langsung atau live streaming di Facebook fanpage-nya Radio Zuminar, juga di nanti live streaming juga di YouTube, nanti rekamannya juga ada di YouTube-nya Indonesia. Jadi di masing-masing channel itu. Rekamannya juga sering kali nanti kita juga akan putar-putar lagi sih di Facebook fanpage. Oleh karena itu nanti teman-teman karena ini acaranya live, kita nggak pakai edit-edit. Mohon kalau nanti ada kesempatan berbicara, misalnya ada kesempatan bertanya atau berkomentar untuk Ya, memperhatikan hal-hal yang kita tidak bahas lah di sini tentang politik, apa sara atau hal yang menyinggung seseorang atau satu kelompok gitu ya, kira-kira gitu. Jadi mungkin Mas Budi kita bacakan dulu kali ya CV-nya ya. Kalau saya bacakan Mas ini nih, Mas Denny ini kalau kita lihat beliau memang sangat berpengalaman di radio ya. Jadi tahun 92 udah mulai berkarir tuh di Malang di radio Makobu katanya. Terus ke ya. MRA Group, terus sampai ke MNC juga ya gitu ya. Ini terakhir di Mahaka, berarti bareng sama Om Adri ya, Mas Adri ya, Adrian Iya, Mas Sarkawi ya. Heri. betul betul. Nah itu Ada teman grup kita besar juga semua itu, Mas Bis. teman kita juga di Prambors tuh dulu. Pastinya. Bos saya tuh Om Adri tuh, bos saya di dia supervisor saya dulu, sama-sama jadi operator dulu. Nah ini Oke. juga Mas Iwo juga ya, Mas Iwo semua orang juga udah tahu ya. Kalau ditanya sekarang direkturnya Prambors atau Masima Group ya siapa lagi lah gitu ya. Beliau yang mewakili generasi yang sekarang gitu kali ya. Sebenarnya ada juga senior-senior kita kemarin ya, ada seperti Mas Chandra juga masih sering ke sini ke Radio Zuminar, bahkan sempat menjadi narasumber ya. Ini kalau kita lihat Mas Iwo juga pernah jadi artinya tidak tiba-tiba ya jadi direktur, tapi beliau juga berjenjang gitu ya, sempat jadi GM Radio Prambors Delta Female gitu ya. Karena beliau sama lah mirip-mirip dari saya juga berangkat jadi operator, jadi orang operasional ya. Jadi beliau pernah menjabat Ya. COO. COO itu Chief Operating Officer atau Direktur Operasional ya. Untuk Masima Radio Network dulu juga pernah didengar PT JDFI sebenarnya jaringan Delta Female Indonesia ya. Tapi menjadi kayak holding operation radio jaringannya Masima Group. Di sini juga beliau sebagai Kabid Pengembangan Industri PRSNI DKI ya, dan sekarang terakhir Kabid Pengembangan Industri PRSNI Pusat. Oh berarti udah naik pangkat ya, tadi dari Jakarta sekarang ke nasional. Kalau Mas Denny tadi juga sebagai pengurus nih ya kan, beliau sebagai ketua organisasi kalau nggak salah ya, Betul, Mas. ketua organisasi. Jadi the right person lah mereka berdua. Kira-kira gitu, Mas Budi mau tambahkan? Monggo Ya, silakan. sudah cukup sesuai kita memilihkan teman-teman narasumber nih. Pastinya sesuai sama kompetensinya ya, supaya diskusi kita juga akan semakin menarik, bisa nambah wawasan buat teman-teman radio di seluruh Indonesia. Oke, Mungkin Mas Ilham bantu memunculkan dong.
mana sih namanya Mas Denny, mana namanya Mas Iwo. Ini Iya, gambar cuma silakan baru kita lihat berdua. Mas. Nah, ini yang baju hijau. Om Den. Mas Iwo, gambarnya kok agak buram ya Mas Iwo ya? Kameranya jelek nih kayaknya. Oh Enggak, di gitu. saya bagus kok, di saya bagus. Di saya bagus. Bagus. Oke, Iya, oke. iya. Oke. Oke. Gimana ya Mas Denny, Mas Iwo sehat-sehat ya? Kita bisa mulai segera, udah siap kah? Siap, Siap. diskusi siap. Mantap. Lanjut ke Jadi, materinya Om Den ya sekarang ya. ya, Oke. oke. Mempersingkat waktu, Mas Denny, kita silakan waktu dan tempat, monggo. Share. Silakan Om Den. Ya, nah udah. Oke. Udah. Oke, silakan Om. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih buat Mas Bambang, Mas Budi dari Bright Indonesia maupun dari Indonesia Learning Center atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak-bapak kepada kami PSNI. Mungkin sekilas saya jelasin, ini bukan barang baru, ini barang lama lah intinya ibaratnya. Jadi semua udah pada tahu PSNI itu apa ya. Ini sejarahnya aja. Ini saya cuma ngambil, saya kutip ya. Cuma ada 2 poin yang di sini yang menarik adalah tahun 73 mungkin sekitar ada awalnya muncul Persatuan Radio Siaran Jakarta Broadcaster dan bertemu dengan Bandung ya, ketemu akhirnya mereka mencetus sebuah asosiasi, yaitu namanya awalnya masih Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia. Itu mungkin karena ada siaran niaga di TVRI atau ini zaman dulu tuh kayaknya. Gitu ya. Kemudian tahun 83 berubahlah niaganya menjadi nasional, dan yang terakhir ini kita mengupdate bahwa pengurusan yang baru tahun 2019 kemarin terpilihlah ketua umum yang baru adalah Bapak Erick Thohir yang saat ini memimpin kita semuanya. Jadi ketua umum untuk periode 2019 sampai dengan 2023. Kalau kepengurusan ini yang ke-15 sebenarnya. Ya, jadi ternyata dari tahun 74 sampai sekarang udah 15 ketua. Ya. Oke. PSNI adalah memiliki 585 radio anggota. Kita saat ini ada di 27 pengurus, 27 daerah, ya, dari Sabang sampai dengan Maluku, ya, 585 anggotanya sampai saat ini tersebar di kota-kota tersebut. Dengan kalau jumlah broadcaster atau orang yang bekerja di radio bisa dikatakan 5.850 lah ya kalau kita ngambil ya. Jadi itulah yang mewakili. Dan yang di dalam format pengurusan kita sekarang ada beberapa format radio yang sedang kita sosialisasi. Ini materi saya kalau kita presentasi ke klien. Jadi format radio kita memberi batasan, ada Radio Pop Indonesia, Radio Pop Barat, Indonesia dan Barat, dangdut, news, etnik dan religi. Kemudian segmennya kita memecah menjadi radio anak muda, radio dewasa muda, radio dewasa, radio perempuan, dan radio multi segmen. Ini Pak Erick Thohir yang saat ini sedang memimpin. Pada saat beliau memimpin kami semua, ada 4 gagasan yang ingin ia capai, dan itu menjadi tekad bulat dari kita semua pengurus. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing industri radio. Yang kedua, meningkatkan radio advertising expenditure atau RADEX. Yang ketiga, standarisasi pengelolaan. Yang keempat, bersinergi dengan pemerintah untuk regulasi dan mendukung kemajuan industri. Ini nanti di belakang akan kita jelasin lebih detail ya. Jadi pertama kali Bapak memimpin, dia coba bagaimana kita menaikin dulu image persepsi mengenai radio. Jadi di belakang nanti kita akan lihat beberapa event bagaimana kita mengangkat industri radio. Dan itu berjalan sampai dengan sekarang. Nah, ini adalah susunan pengurusnya. Ya, ada Pak Erick, kemudian Mas Rafiq sebagai sekretaris umum, Mas Ditya yang tadi hadir ini adalah Wasekum, ya, Kang Nana sebagai bendum,
Huda Hadidarta, ini kayaknya timnya juga ini nih, Mas Bambang sama Mas Budi, itu di Wabendum. Kemudian saya di organisasi, Denny Barinugraha, anggota bidang organisasi, Candi Sinaga di bidang government, Madison juga di government, Mas Iwo di ketua bidang pengembangan industri, ini kita suka duet sama Mas Iwo ini. Kemudian ada Mbak Heni Miranda, itu di bidang pengembangan industri juga sama Mas Iwo. Ada Mas Wahyu Widodo, Mas Dodi, di bidang pendidikan dan penelitian pengembangan SDM bersama Rofik Huda, ada Pak Triadi di PR dan Melani Putri. Kemudian kalau ini sudah pada tahu semuanya Mas Agus Utama dan Andreas Wijaya, itu kalau bicara teknik mereka berdua udah pakarnya lah. Nah, kalau kita lihat di kepengurusan yang baru ini bisa dikatakan 60% kita adalah para profesional ya, profesional yang bekerja di radio. Ya, biasanya pengurus rata-rata pengurus pusat terutama itu adalah pemilik radio. Kalau nggak salah demikian ya, dari bertahun-tahun. Tapi di tahun 2019-2023 ternyata bisa dikatakan dari susunan pengurus ini kita adalah 60% adalah profesional muda, profesional yang bekerja di radio. Kenapa kita pengen masuk di dalam pengurus? Kita hanya berpikir bahwa siapa lagi untuk menghidupin atau menjalankan industri radio ini untuk ke depan. Gitu ya. Jadi tadi saya jelasin ada 585 orang yang bekerja di radio saat ini di seluruh Indonesia, khususnya di anggota PRSNI. Ya, kita sekarang tidak mau terpuruk seperti koran. Kita pengen ke depan radio makin berkibar. Kita sekarang berkantor di Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, itu jadi poskonya kita. Kemudian saat ini kita sudah ada website, itu kalau pengen tahu detail mengenai PRSNI kita bisa lihat di wradioindonesia.co.id dan ada di Instagram PRSNI Radio Indonesia. Itu mungkin sekilas profil dari PRSNI, kemudian kita akan masuk ke dalam program kita selama 4 tahun terakhir ini. Jelas, kelihatan? Kelihatan, bagus. Ya, oke. Ini mungkin Mas Iwo mau langsung sekarang atau nanti kita berduet? Boleh, Om Den? Oke. Duluan boleh. Oke. Nanti kita saling melengkapi dulu. Oke. Ini tantangan industri dan bisnis. Ya, kita melihat saat ini kan pada saat kita masuk ke pengurusan yang baru ini, kita melihat image persepsi dari radio, kita bisa dikatakan wah, radio apa masih ada pendengarnya apa tidak. Nah, jadi kita buat beberapa event yang kita lakukan pada saat kita melakukan duduk dalam kepengurusan. Di dalam 6 bulan awal kita sempat melakukan lomba cipta lagu radio. Kenapa kita lakukan tersebut? Poinnya adalah kita pengen menganggap persepsi dari radio, image dari radio bahwa radio itu masih eksis dan radio itu masih ada. Nah, kita bicara tantangan industri dan bisnis radio. Yang satu adalah kemajuan teknologi, media merubah habit mengkonsumsi media termasuk radio. 2, keiklan Radex cenderung stagnan. Satu-satunya diduga dipengaruhi oleh banyaknya budget iklan beralih ke media digital. Yang ketiga, tuntutan pengiklan semakin tinggi. Sudah bicara ROI dan measurement. Kemudian 4, jumlah radio banyak dan beragam format dan segmentasinya. Kelima, bisnis model radio saat ini masih mengandalkan listenership, jumlah profil dan segmen sebagai mata uang yang dibeli oleh pengiklan, sehingga industri harus banyak data industri yang bisa digunakan meyakinkan pengiklan bahwa radio masih efektif digunakan pengiklan mereka. 6, tuntutan pengiklan semakin tajam. Selain jumlah, industri harus punya data lain yang dibutuhkan pengiklan untuk memastikan iklan yang disiarkan cocok dengan profil yang dituju. Yang ketujuh, di sisi pelayanan, industri juga harus bisa memberikan layanan bagi pengiklan yang bisa memudahkan menunjang pengiklan, menyusun media plan yang lebih akurat, termasuk after sales service yang cepat dan baik. Yang kedelapan adalah persepsi
positif, radio juga tidak kalah penting sehingga industri harus bisa secara konsisten dan kontinu mempromosikan industri radio kepada seluruh stakeholder. Itu tantangan industrinya. Kemudian 4 pilar program yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa meningkatkan daya saing industri radio, meningkatkan radio advertising expenditure RADEX, standarisasi pengelolaan, bersinergi dengan pemerintah untuk regulasi untuk mendukung kemajuan industri. Kemudian di poin tadi 1, apa yang sudah kita lakukan? Kita melakukan Radio Day, kemudian kita melakukan amplifikasi kegiatan PRSNI, relaksasi bersama dengan asosiasi lain. Saat ini kita sudah bergandeng tangan juga dengan beberapa asosiasi lain, digital dan beberapa asosiasi ya. Mungkin Mas Iwa bisa tambahkan. Kalau nggak salah kita sekarang ada di Asosiasi Pengiklan Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Dewan Periklanan Indonesia. Dewan Periklanan Indonesia, kemudian membangun ekosistem menunjang kemajuan industri. Kita sudah punya website. Kemudian ini cita-cita kita sekarang sedang kita bangun, yaitu adalah membangun sistem satu aplikasi 585 radio. Ini sedang kita develop, ya. Kemudian yang ketiga, mendorong kekuatan radio menjadi media yang diperhitungkan pemangku kepentingan, menyuarakan sikap radio terhadap berbagai kebijakan pemerintah melalui program Kata Radio. Ini sebentar lagi akan kita jalankan. Mas Iwa bisa jelasin ini mungkin? Oke. Ini slide yang ditampilkan Om Denny ini lebih mau coba menyampaikan gambaran aplikasi yang sedang mau dibangun. Sebelum nyampe sini tadi kalau kita melihat di slide yang tantangan, kalau dilihat ada 8 poin tantangan yang ditulis di dalam slide Mas Denny tadi. 8 poin ini adalah 8 hal yang kami para pengurus melihatnya sebagai situasi existing bisnis radio saat ini. Dan juga sebetulnya ada hubungannya dengan bagaimana kita mau mendorong industri radio ke depan. Jadi salah satu dari 8 poin yang tadi Om Denny sampaikan bahwa ada kemajuan teknologi ya, yang memang saat ini kita lihat semua orang sudah menggunakan handphone. Kalau melihat dari beberapa data Hotsuite yang kita lihat tuh, bahkan jumlah smartphone itu kalau nggak salah 120% dibanding jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduk katanya ada 270 juta, pengguna handphone hampir 300 juta. 70% dari pengguna handphone itu sudah mengakses internet. Nah, sehingga kemajuan-kemajuan itulah yang jadi catatan di pengurus agar bagaimana industri radio harus siap gitu masuk ke dalam perubahan habit yang terjadi di konsumen. Kemudian juga tantangan yang nggak kalah menarik ya sebetulnya, nanti kalau kita nyambung dengan aplikasi itu, jumlah radio itu banyak banget kan, yang di anggota PRSNI 585 tadi ya, Mas Denny cerita. Nah, seingat saya di luar PRSNI juga ada asosiasi lain yang juga punya jumlah anggota yang nggak sedikit. Nah, sehingga kalau kita melihat dalam sebuah ekosistem, maka dari sisi pengiklan itu sudah pasti tidak mudah. Gimana pengiklan mau ngoplan di ribuan media gitu ya. Nah, kira-kira itu tantangan yang ada hubungannya sama bagaimana kita bisa makin hari gitu bisa ikut membantu para pengiklan, sehingga pengiklan ketika mau memasukkan radio di dalam media plannya mereka, dia jadi lebih mudah. Dia bisa memasukkan, kan ada kalanya ya teman-teman juga ngerasain, nah kalau kita dikasih sesuatu yang sulit, biasanya dengan cepat kita tinggalkan gitu. Males deh gue, repot gitu ya. Nah itu kan barangkali kalau kita nggak cari siasatnya, ya industri radio juga bakal bisa dalam situasi yang begitu. Sama persis seperti pengurus PRSNI belajar dari asosiasi perhotelan sebetulnya. Jadi perhotelan itu di dalam beberapa kali pertemuan kita dengan asosiasi itu kita ingin dapat insight bahwa jumlah hotel berbagai macam kelasnya dari mulai bintang 1, Melati sampai bintang 4 di setiap daerah juga jumlahnya yang chain sama enggak juga banyak. Nah sementara bagaimana ya semua hotel-hotel yang jumlah banyak itu bisa punya kesempatan mendapatkan okupansi. Nah belajar dari situ lah sebetulnya PRSNI mencoba mencari cara dan
cara ini adalah bukan cara yang terbaik barangkali, tapi saat ini adalah itu yang barangkali bisa kita lakukan, walaupun juga nanti membuat aplikasi dan menyatukan semua radio di situ juga bukan perkara mudah ya. Jadi coba Om Den masuk ke yang slide tadi, Om Den. Jadi kalau kita perhatikan nih teman-teman, gambar ini sebenarnya mau ngasih isyarat bahwa hari ini sih kita percaya bahwa jumlah pendengar di masing-masing radio itu banyak tuh, walaupun kita nggak bisa kuantifikasi, tapi pokoknya ada. Nah, persoalannya adalah, atau tantangan buat kita adalah, jumlah pendengar yang banyak dan tersebar itu agak sulit kita gunakan untuk bisa bersama-sama melawan raksasa-raksasa digital. Yang kalau teman-teman lihat Spotify jumlah penggunanya tuh kalau nggak salah sekian ratus juta gitu seluruh dunia. Terus sekian ratus juta juga jumlah pengguna Spotify yang ada di Indonesia. Nah, barangkali bagaimana kita memikirkan sama-sama agar jumlah pendengar radio yang tersebar itu bisa kita jadikan satu. Nah, itu kita harapkan bisa, kalau kita satukan, maka kita bisa bersama-sama. Karena misalnya contohnya dari grupnya A gitu, dia punya pendengarnya 10, grup B pendengarnya 10, grup C pendengarnya 10. Ya, pengiklan taunya cuma 10, 10, dan 10. Tapi manakala grup A 10, grup B 10 digabungan, dia jadi jangan-jangan bisa 30, bisa 100, bisa 1000 gitu ya. Yang poinnya adalah dengan begitu kita harapkan bisa meyakinkan ke pengiklan bahwa radio itu, kalau lu beriklan di radio, exposure yang lu dapat besar gitu. Kira-kira itu gagasan besarnya. Jadi bagaimana caranya data yang kita miliki masing-masing ini bisa kita satukan menjadi modal buat kita sama-sama meyakinkan para pengiklan bahwa radio masih eksis, satu. Terus yang kedua, yang dengar masih banyak. Bahkan kalau lebih dalam lagi, profilingnya laki perempuan sekian, laki sekian, perempuan sekian, umurnya sekian, mereka mendengarkan jam sekian, dan seterusnya. Ya, jadi menurut saya tantangan kita, tadi kalau lihat tuntutan pengiklan yang sudah makin tinggi di slide awal, saat ini sayangnya itu masih belum bisa kita sajikan sebagai industri ya. Jadi kita ngomong secara industri. Barangkali kalau kita ngomongin per masing-masing radio, kebutuhan itu bisa disiap, sudah ada radio-radio yang sudah bisa menyiapkan. Tapi sebagai diskusi atau point of view dari industri, menurut saya industri radio saat ini belum bisa menyajikan data yang bisa lebih meyakinkan pengiklan dan menarik pengiklan untuk spending lebih besar ke radio kita. Nah, akibatnya tadi ya juga di dalam slide tantangan itu kelihatan bahwa Radex akhirnya stagnan atau stagnasi gitu ya. Seingat saya data Radex yang saya pernah dapat informasi beberapa lembaga riset, aset Radex kita itu sekitar 1,7 triliun gitu ya. Nah, 1,7 triliun tuh menurut saya kalau kita ngomong ratusan atau ribuan radio ya jadi relatif kecil gitu. Nah, cuman ya balik lagi 1,7 juga sebetulnya potret yang, apakah itu potret yang mewakili? Nah, itu tantangan berikutnya tuh teman-teman yang harus kita siapkan sama-sama. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan gambaran spending radio expenditure di industri radio? Karena harapannya dengan kita punya data itu kita bisa melihat industri kita tumbuh apa enggak sebetulnya. Gitu. Brand-brand yang beriklan di industri kita itu bertambah atau berkurang sebetulnya. Gitu. Nah, itulah beberapa hal yang jadi tantangan kita, dan PRSNI coba memetakan itu dan merumuskan program untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Next, Onden. Nah, terkait dengan aplikasi yang sudah disampaikan di awal tadi sebagai salah satu masuk di dalam program PRSNI adalah sebetulnya apa sih, ngapain kita harus buat aplikasi ini? Nah, aplikasi ini dalam gagasan PRSNI ingin mempunyai sasaran dan memberi manfaatkan kepada stakeholder tentu saja. Jadi untuk pendengar ya, kita kepengen adanya aplikasi, maka pendengar radio yang jumlahnya setahu saya juga dari data terakhir yang saya dapat tuh ada sekitar 30 sekian juta
gitu ya, pendengar di seluruh bukan di seluruh Indonesia, tapi hanya diwakili dari 11 kota. Nah, 30 juta. Nah, sebetulnya kita kan melihat bahwa kemajuan teknologi itu bisa jadi tantangan atau jadi hambatan, atau jadi peluang gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa mata uang radio eyeball-nya gitu ya, atau currency-nya masih jumlah pendengar, maka saya sih membayangkan barangkali keterbatasan radio ya yang sifatnya lokal itu dengan adanya aplikasi atau kemajuan internet barangkali bisa jadi kita switch gitu dari lokal yang tadinya sangat terbatas itu menjadi opportunity sebetulnya. Nah, sehingga dengan demikian maka aplikasi ini diharapkan bisa nge-service pendengar karena pendengar cuman mendownload satu aplikasi aja. Nah, hari ini kan kalau di beberapa data yang saya tahu ada preferensi dari pendengar bahwa pendengar itu punya 3-5 radio stasiun radio favorit gitu ya. Nah, otomatis dia sekarang untuk bisa dengerin 5 itu dia harus ke-download 5 aplikasi. Nah, dengan aplikasi ini kita harapkan dia cukup mendengar dia nge-download satu aplikasi saja, tapi dia bisa mendengar semua radio favoritnya, bahkan radio-radio di luar kota. Jadi kalau saya merasa bahwa saya terhibur dengan siaran radio yang ada di Kediri misalnya, ya kenapa enggak dengan internet ini saya jadi bisa mengakses radio itu yang kemarin-kemarin 10 tahun yang lalu pasti nggak mungkin karena dia hanya bisa diakses ketika kita mendengarkan via FM. Jadi aplikasi ini terpikir untuk bisa memberi layanan tambahan kepada pendengar. Nah, yang kedua juga aplikasi ini diharapkan bisa membantu pengiklan dalam hal menyusun media plan. Kenapa? Sebetulnya karena aplikasi ini kalau kita bisa bangun dan nanti berhasil kita miliki, aplikasi ini kepengen di saat yang bersamaan pendengar radio dia juga bisa mengcapture data-data pendengar. Sehingga pendengar yang butuh data jumlah, membutuhkan data profiling dan lain-lain, harapannya bisa tersedia dengan aplikasi ini. Termasuk informasi-informasi mengenai stasiun radio yang diinginkan oleh pengiklan. Di PRSN itu ada yang menarik, misalnya contohnya kira-kira setahun lalu ada salah satu teman dari pengurus, dia telepon, dia mau beriklan radio di Bangka Belitung misalnya. Dia punya budget 100 juta kalau nggak salah seingat saya. Cuman dia bingung mau beriklan di mana ya di radio Bangka Belitung karena dia cari di internet nggak ada, dia cari di Google nggak ada, akhirnya dia telepon pengurus. Dan pengurus juga butuh waktu untuk cari itu kan, karena datanya kemarin masih berantakan. Itulah kenapa sebetulnya harapannya aplikasi ini bisa menjawab juga. Jadi kalau pengiklan mau tahu ada radio di daerah tertentu gitu ya, dengan mudah dia bisa akses data itu. Yang ketiga adalah harapannya aplikasi ini bisa membantu para pengelola radio. Jadi hari ini kan kita punya persoalan data kependengaran. Nielsen hari ini hanya bisa memotret di 10 kota atau 11 kota. Nah, kota-kota yang lain nggak bisa dipotret. Nah, harapannya dengan adanya aplikasi ini, pengelola radio bisa dengan mudah mengakses jumlah orang yang mendengarkan radionya. Dan sehingga data-data kependengaran itu bisa dimanfaatkan oleh pengelola radio untuk menjadi tolak ukur ya, bahan evaluasi kenapa jam siaran di radio saya jumlah pendengarnya lebih sedikit dibanding jam malam saya dan seterusnya. Juga buat asosiasi, data-data yang di-capture dari aplikasi ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur juga buat kemajuan industri radio. Jadi kita bisa tahu bahwa berapa spending budget di iklan radio dalam setiap bulan misalnya. Terus dari sisi kategori produk ya, ada hospital, ada entertain, ada telecommunication dan sebagainya. Kita juga harapannya bisa mulai masuk ke analisa-analisa begitu sehingga kita sebagai pengelola atau pengurus radio atau praktisi radio bisa menggunakan data-data itu untuk yuk kita campaign, misalnya contohnya kategori otomotif misalnya gitu ya. Oh ternyata dia adalah kategori yang paling minim budget beriklannya di radio. Nah barangkali kita bersama-sama bisa membuat campaign tertentu yang bisa meyakinkan industri otomotif untuk juga menggunakan radio sebagai medium beriklan. Nah,
di sebelah kanan ini gambaran features-nya aja, sebetulnya juga rincian dari sasaran dan manfaatnya ya. Nanti teman-teman juga bisa baca. Kira-kira itu Om Den? Ya, oke. Nah, oke. Yang tadi kita meningkatkan Radex ya, membangun sistem informasi Radex. Ini beberapa sudah kita lakukan ya Mas Iwo ya. Ya. Kita sekarang bekerja sama dengan Q Research. Kita pengen mengukur radio expenditure. Kita mengukur ada 12 kota di Indonesia untuk kita mengukur berapa banyak sih produk yang sedang beriklan di 7 kota tersebut. Ya. Kemudian kita sedang membangun sistem informasi data listenership streaming. Kemudian kita sedang update informasi mengenai aktivitas campaign industri kepada stakeholder. Nah, yang poin 3 ini sekarang kita sudah berjalan, sebenarnya kita dalam bentuk e-flyer ya Mas Iwo ya. Kita kirim ke seluruh pengiklan. Ya, seluruh pengiklan masuk dalam bentuk e-flyers ke alamat email dari masing-masing pengiklan. Ini sudah dalam bentuk newsletter lah yang kita galakkan ke sana. Mungkin ini contoh-contohnya ya, mungkin Anda juga sudah terima dari teman-teman pengiklan. Tujuan daripada kita mengirimkan ini adalah supaya teman-teman pengiklan itu mendapat update apa sih yang terjadi di radio, program apa yang sudah dilakukan oleh radio. Dan kita update juga seperti ini, Januari sampai September 2020 kita update Radex ya, kemudian 10 produk yang beriklan terbesar ya, kemudian jumlah pendengar. Jadi kita compile antara data dari Q Research maupun data dari Nielsen. Jadi kita juga kerjasama juga dengan Nielsen. Kemudian standarisasi pengelolaan radio untuk menaikkan skill dan pengetahuan radio anggota. Kita juga setiap bulan kita melakukan acara yang namanya Sumpa. Karena lagi model aplikasinya Zoom, jadi kita namanya Sumpa katanya. Nah, kita sudah 4 episode sudah kita jalan. Yang pertama kita undang ada dari Densu, managing director-nya kita ajak bicara. Karena sekarang kan pasti orang bicaranya bagaimana sih kue iklan. Nah, yang kedua pada bulan Desember kemarin kita undang dari Nielsen untuk bicara, berpartner dengan satu buah agensi yang mengelola iklan Wings, ya Pratama. Mereka juga bicara mengenai bagaimana sih produk Wings kalau berkomunikasi dengan pendengarnya, dengan radio. Kemudian yang ketiga, bulan Januari kemarin kita bicara lebih ke konten, yaitu bicaranya adalah mengenai format radio news. Itu senior kita Mas Errol sudah menjadi tamu di kita. Program tersebut hampir sama dengan ini ya yang dilakukan oleh Bright. Nah, cuma ini khusus untuk anggota dan biasanya kita linknya kita juga beberapa kita distribusikan juga ke beberapa agensi. Kemudian yang kedua adalah mendorong profesionalitas sumber daya radio. Kita saat ini sedang kerjasama dengan Danendra Seta, lembaga uji kompetensi, ini masih on progress. Kemudian untuk meningkatkan kualitas sistem operasi radio siaran, kita rekomendasi otomatisasi radio yang murah namun handal. Ini sedang kita kerjakan. Ini beberapa acara Sumpa yang sudah kita lakukan, yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ini mungkin kita update mengenai bersinergi dengan pemerintah untuk regulasi mendukung kemajuan industri. Apa yang sudah kita lakukan ini di bidang regulasi ya di Mas Candi. Ya, yang pertama adalah kita terlibat aktif dalam perumusan undang-undang peraturan pemerintah mengenai revisi undang-undang penyiaran. Yang kedua kita juga terlibat dalam undang-undang baru yaitu media sosial dan platform digital. Dan yang ketiga revisi undang-undang ITE yang sekarang sedang berjalan itu kita juga aktif. Kebetulan Mas Candi dan Pak Madison yang berada di bidang ini mereka begitu aktif ke pemerintah.
Kemudian yang keempat, mungkin 2 episode yang lalu Mas Rafiq sudah bicara mengenai royalti musik dan LMKN. Ya, ini mungkin usulan-usulan kita. Yang kedua, advokasi radio anggota. Demikian mungkin dari kami sementara. Mantap ya. Ini Mas Budi masih ada kan? Masih Om. Jadi buat teman-teman mungkin persepsinya hari ini bisa berubah lagi gitu ya. Artinya kalau kemarin mereka tahu pers ini dengan persepsi yang lama. Mungkin saya sendiri sebagai pernah menjadi pelaku industri ini, saya melihat banyak perubahan gitu ya. Artinya PRSS ini lebih profesional. Kan kelihatan ya dari dari chartnya pengurusnya kan kelihatan ya dari strukturnya. Terus mereka juga punya program. Artinya mereka tidak berhenti tinggal diam. Artinya mereka juga terus beradaptasi dengan perubahan. Mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya silakan aja ya, Mas Budi ya, raise hand bisa atau menuliskan di chat room gitu ya. Kebetulan sudah ada yang tanya nih, Om Bis. Boleh, silakan. Iya, Kang Ferry dengar dong suara kita, Kang Ferry. Ya. Kang Ferry. Buka mic-nya aja. Kedengaran. Silakan. Open mic ya, Kang Ferry ya. Ya. Saya mendengar aja Mas Budi. Oke. Ya biasanya kan kalau ngobrol sama Om Den sama Mas Iwo sambil makan di kafe gitu kan. Ini boleh diobrolin sekarang nih, mumpung kita lagi download bareng gitu. Silakan, Kang Ferry. Oh, saya ngomong enggak sih, sebenarnya pengen tahu apakah teman-teman PRSNI pernah diskusi sama Nielsen untuk mengedukasi klien? Karena setuju dengan Mas Iwo, data itu sangat membantu. Tapi kan sebenarnya intinya yang punya uang itu siapa sih? Brand ya. Artinya mindset brand terhadap radio itu seperti apa gitu. Karena itu perlu diedukasi. Sekarang Nielsen itu kan dipakai sebagai patokan atau kitab lah teman-teman agensi. Nah, apakah pernah berbicara sama Nielsen? Yuk kita ke brand ini, yuk kita mengedukasi radio itu seperti apa. Dan mungkin kan beberapa radio juga berlangganan Nielsen juga. Karena dengan data apapun, kalau brandnya mindset terhadap radio juga berbeda, ujung-ujungnya mungkin dia akan beriklan mungkin di TV, di digital, itu aja sih, Om Budi. Oke. Siap. Om Ben sama Mas Iwo bisa memberikan. Tadi dari radio apa ya? Dari radio ya? Grupnya MNC. Kan saya mah pengamat aja. Artinya membernya PRSNI dong. Iya, Saya pengamat Om, saya pengamat aja. Saya juniornya Om Iwo sama Om Den. Tarik-tarik tuh, mau kita ajak-ajak bentar lagi. Ya berarti member. Itu kaderisasi, Mas. Kaderisasi. Artinya member PRSNI dong. Betul, betul. Iya. Nah, harusnya sebelum masuk ke situ kita tanya dulu gimana selama ini menjadi anggota puas nggak dilayani PRSNI? Setuju. Asik. Oh, kalau saya kebetulan kalau secara perusahaan pasti membernya, tapi memang perubahannya saya di industri ini hampir 10 tahun ya. Artinya perubahannya dengan kepengurusan sekarang itu banyak gebrakan lah. Salut lah, dalam artian ya data ini dulu buat acara lomba dan semuanya puas sih Om. Nah, hanya balik lagi kan temanya ini bagaimana yang ditunggu lebih ke arah tadi. Yang apa yang dilakukan sama Om Iwo tadi ya sangat-sangat mendukung, tapi balik lagi kan kalau saya sih ngelihatnya bagaimana brand itu melihat radio secara overall. Apalagi mungkin sekarang kan yang pasang iklannya di radio itu lagi. Tapi kalau mindsetnya udah cukup luas, kan artinya bahwa semua brand tuh ngelihat radio itu punya kekuatan. Kurang lebih seperti itu sih Om. Oke. Silakan deh buat Mas Iwo atau Mas Denny. Saya coba tanggapi. masuk dulu sebelum Om Denny kali minta izin. Menurut saya rencana itu memang
kita pernah godok sama Nielsen. Cuman memang balik lagi sih, Kang V, yang kita mau present apa ya, kira-kira gitu kan. Yang mau kita yakini itu apa. Nah, karena menurut saya, balik lagi kalau kita ngomong radio efektif dan lain-lain, misalnya contohnya gini ya, tantangan kenapa pengurus itu sekarang tuh lagi terpikir tuh dari sisi apa role radio compare dengan other media. Nah, menurut saya itu yang beberapa kali ketika kita bertanya dengan para pengiklan, dengan pemilik brand gitu, dia sebenarnya mengembalikan ke kita ya, peran radio sekarang apa. Nah, salah satu yang kita coba inventaris tuh juga termasuk keunggulan dari teman-teman radio di daerah adalah radio masih enggak, pertanyaannya, bisa menjadi media yang menggerakkan orang melakukan sesuatu, gitu kan kira-kira. Satu. Terus yang kedua, masih, oke, begitu masih, berapa banyak radio yang kira-kira bisa menjalankan peran itu. Nah, akhirnya balik lagi tuh pertanyaannya kepada berapa jumlah, bagaimana data kependengaran radio. Jadi seluruh hal yang ditanya oleh oleh potensi-potensi pengiklan yang akan kita roadshow, kemarin kita udah inventaris sebetulnya. Nah, sehingga tugasnya PRSNI sebetulnya yang paling berat adalah, yang paling berat buat kita semua sebetulnya, tapi kita lagi mau coba siapkan, adalah ketika kita ngomong dengan para pengiklan, bagaimana kita meyakinkan dia bahwa dia harus pilih kita. Gitu. Jadi roadshow-nya sih menurut saya, ya saya nggak bilang gampang ya, tapi relatif menurut saya sih teman-teman brand rata-rata adalah teman-teman yang kita juga kenal gitu. Cuman once mereka duduk sebagai profesional, balik lagi mereka akan selalu dihadapkan sama ketika mereka spending di radio dengan mereka spending di radio lain, efektivitas dan lain-lainnya akan memberi dampak terhadap seperti apa ya kepada mereka. Jadi sebelum kita bisa zooming ke yang lebih spesifik, akhirnya kita mencari cara bahwa campaign kepada pengiklan sebagai sebuah keharusan ya. Nah, karena kita coba masuk tuh tadi yang di dalam materi-materi yang lama, kita masuk masuk ke pengiklannya tuh dengan cara yang lebih smooth sebetulnya. Jadi kita bergabung, kita berkolaborasi dengan P3I misalnya. Nah, sehingga waktu kita bergabung dengan P3I, sebetulnya PRSNI juga kita pengurus radio juga mau nyolong ilmu tuh, gitu. Bahwa apa yang kira-kira kita sampaikan ke asosiasi, kita bisa berkolaborasi ya. Jadi kemarin lahirlah ketika ada webinar di DPI misalnya, Dewan Periklanan Indonesia, bahwa Ketua APINA, Mbak Eka Sugiarto ya, yang kebetulan juga beliau kalau nggak salah media directornya Unilever, mereka bilang bahwa pengiklan tuh sekarang nggak bisa preferensinya kepada satu media. Nah, sehingga pengiklan itu selalu melihat semua media dirangkai menjadi satu kesatuan yang ujungnya adalah efektivitas kampanye beriklan. Nah, sebetulnya kalau saya melihat benang merah dari beberapa pengiklan besar, pemilik brand besar gitu ya, berarti sebetulnya kan kita sebagai radio harus menyiapkan, kita tuh ada di part yang bagian mana sebetulnya dari kita sebutnya journey-nya pengiklan berkampanye. Nah, sehingga itu tuh Kang V yang jadi tantangan kita semua, bahwa ketika kita datang ke radio bukan hanya roadshow-nya sebetulnya, tapi bagaimana kita bisa menyajikan data yang baik buat mereka. Nah, sekarang peluangnya udah makin dekat, udah makin bisa, karena mulai Oktober lalu 2020 PRSNI tadi bekerja sama dengan Q Research, dia sudah punya data. Nah, data-data ini yang jadi tantangan lah buat pengurus untuk bisa diolah sedemikian rupa, sehingga dengan dia diolah sedemikian rupa, kita bisa nyusun prioritas sebetulnya. Kategori-kategori produk apa yang sebetulnya masih punya duitnya masih banyak, dengan sangat radio gitu ya, dan sangat radio, dan kita bisa datang. Dan waktu kita datang, kita udah punya peta yang lebih baik. Begitu juga data kependengaran yang kita lagi mau bangun. Nah, data kependengaran yang dibangun ketika mereka datang, kita datang ke mereka, ya kita bisa jual persepsi ya, radio jual persepsi bisa. Cuman rasanya millennials yang juga ada di balik meja dan sekarang mereka merupakan pengambil keputusan di brand, nah itu tantangan tersendiri itu buat kita. Jadi mereka udah nggak bisa cuman dikecapin sama persepsi ya. Nah, barangkali nanti teman-teman brand kan, Om Budi juga cerita kali kalau ketemu brand ya, tantangan
dari teman-teman agensi atau buying house kan juga begitu ya, udah nggak bisa lagi dia hanya persepsi. Milenials itu tuntutannya udah sekarang udah makin tajam. Nah, sehingga promosi atau marketing kepada pengiklan tetap kami jalankan, tapi ya cara yang kami lakukan sekarang adalah dengan kolaborasi dengan P3I misalnya satu, terus yang kedua kolaborasi dengan DPI. Nah, dengan DPI ini kita berencana memang mau menyusun bersama-sama soal currency di masing media, karena sebetulnya anggota dari DPI itu adalah semua asosiasi media. Jadi kebetulan PRSNI sekarang jadi ketua DPI-nya. Jadi DPI adalah Dewan Periklanan, anggotanya adalah Asosiasi Radio PRSNI, Asosiasi Televisi Swasta, Asosiasi Indonesian Digital Association, termasuk e-commerce ya, IDEA tuh, Apina, Asosiasi Perusahaan Periklanan, jadi Unilever, bank-bank besar ada di situ. Nah, harapannya ini jadi pintu masuk nih buat kita untuk bisa bahkan dapetin banyak insight dari mereka bahwa bagaimana mereka sekarang melihat media sebagai tempat mereka beriklan. Terus kita di antara asosiasi tukar pikiran, tukar info, berbagi cerita bahwa apa yang jadi tantangan di lo, apa yang jadi tantangan di kita, apa yang jadi opportunity di dia, apa yang jadi opportunity di kita. Ya harapannya yang lain adalah bentuk e-newsletter yang tadi Om Den cerita, terus terang kita masih jauh dari harapan. Terakhir itu database email pengiklan yang ada di saya, kebetulan e-newsletter itu ada di desk saya, itu 486 pengiklan. Nah, jadi saya justru berharap sekali sama teman-teman kebetulan yang ada di forum ini, kalau bisa kasih ke saya email-email baru yang menurut kita patut kita paparkan, gitu ya, informasi-informasi atau aktivitas-aktivitas yang kita para pelaku industri radio lakukan setiap bulan. Karena e-newsletter itu alhamdulillah kita konsisten kita jalankan setiap bulan. Dan dari situ kita melihat dari awalnya 500 sekian. Nah, tadi dari 500 sekian positifnya adalah hanya sedikit yang menyatakan nggak mau menerima lagi. Jadi dari 520 atau 30-an, alhamdulillah sampai sekarang 486 mau tetap menerima gitu newsletter itu. Yaitu mudah-mudahan jadi entry point ya. Buat kita menginformasikan ke mereka aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di radio. Dalam contoh tadi ya, contoh sedikit tadi yang Om Denny sudah sampaikan bahwa kita udah mulai cerita soal data Radex. Ya harapannya itu bisa juga mancing gitu ya. Jadi kalau kita bilang bahwa Pertamina udah beriklan, harapannya barangkali Shell beriklan. Bank Mandiri udah beriklan, harapannya Bank BNI nanti ikut beriklan gitu ya. Nah itu cara-caranya. Terus ya yang lain adalah data-data kayak teman-teman program radio Ramadan nih sekarang dari beberapa daerah, terus kita posting informasi ke situ. Ya kira-kira itu yang baru bisa kita lakukan, dan harapannya sih Kang V ya makanya kenapa saya ngajak teman-teman tuh kalau setiap ada acara-acara komunitas radio untuk ayo kasih inputan yang banyak dan bagus ke PRSNI, karena kita butuh itu juga. Silakan Om Den. Oke, sepertinya udah dirangkum sama Mas Iwo. Jadi Kang V nggak usah khawatir, kita di pengurus tadi kan Mas Iwo udah jelasin secara kita organisasi dengan Nielsen yang melakukan survei, kita intensif sekali untuk kita membicarakan bagaimana survei itu tersebut dan bagaimana kita B2B-nya seperti apa, B2C-nya seperti apa. Itu kita berkolaborasi. Yang kedua tadi juga dijelasin Mas Iwa bahwa kita sekarang tidak hanya bicara Nielsen, tapi kita masuk ke area yang DPI. DPI itu adalah Dewan Pengiklan Indonesia ya. DPI ya. Dewan Periklanan Indonesia, Om Den. Ya. Jadi di situ tadi Mas Iwa udah jelasin, kita juga berkolaborasi dengan teman-teman pengiklan, karena kan sudah bergabung tuh, ada Mbak Eka di situ ya, di Apina. Yeah. Jadi kita tahu industrinya, jadi kita tidak hanya bicara Radex lagi, tapi kita bicara Adex, apa kemauan daripada si pengiklan. Nah, yang penting sebenarnya yang kita butuh sampai sekarang adalah dukungan dari teman-teman anggota juga sendiri, teman-teman radio. Kenapa? Kita butuh informasi, kalau kalian pengen e-flyers kita pengen disampaikan ke list ke klien-klien kalian, silakan kirim nama-nama kalian
nama-nama klien ke kita, akan kita distribusikan. Jangan khawatir akan kita ambil kliennya. Karena itu adalah komunikasi, kita akan menginformasi update mengenai radio. Kurang lebih itu. Kayaknya clear ya, Kang Ferry ya, penjelasannya dari Om Des sudah terjawab, Pak. ya. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab belum, Kang Ferry? Paling mungkin setuju banget, hanya mungkin Om Iwo kan kalau Om Iwo bilang bicara dari Radek itu artinya misalkan Pertamina besar ya, diharapkan sel bisa beriklan karena melihat bahwa mereka beriklan. Mungkin bisa juga dibalik, orang yang beriklan banyak di TV tapi tidak beriklan di radio, kenapa mereka tidak mau beriklan di radio? Mindset itu yang kita pengen tahu itu sih. Persis. Ya. Persis. Setuju banget. Itu Tapi masih banyak tadi- peluang sih. Kalau menurut Iya. saya sih masih banyak peluang ya kan, biar bagaimanapun radio tidak bisa disamakan dengan TV. Salah satu Iya. kekuatan radionya itu dinaikkan. Misalnya salah satu kekuatan radio adalah kekuatan lokalnya kan, engagement lokalnya itu saya nggak ada lawan kata-kata bilang. Itu bisa dimainkan. Ya, monggo. Salam. Ya, Makasih. Pak Hamid, silakan Pak Hamid. Pak Hamid ya, silakan Pak Assalamualaikum Hamid. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Imam, Bang Denny, Bang Iwo, atas rumah Pak lah. Hamid. Juga rekan-rekan Radio PRSI se-Indonesia barangkali ada yang banyak yang ikut juga nih. Maaf ganggu sore ngabuburit jadinya. Ini aplikasi dalam 585 radio luar biasa ya. Ini yang kami tunggu yang lama sudah. Saya bicara sebagai user ya radio. Terima kasih untuk saudara kami yang di pengurus pusat sudah menciptakan suatu aplikasi yang saat ini pun sudah dijalankan oleh beberapa pihak ketiga. Yang juga diantaranya sudah ada melamar juga dengan radio-radio anggota gitu loh. Nah, PRSI PP dalam hal ini adalah suatu loncat yang luar biasa sekali yang belum kita dapatkan selama hampir saya 30 tahun di radio. Alhamdulillah belum hampir 40 tahun ya. Dari 75 radio kami sampai dengan 2021 itu nggak ada suatu aplikasi yang diciptakan supaya abang-abang kita seperti Bright, seperti Neuronesia itu tuh tinggal duduk manis gitu, klik, buka sedikit, udah dapat ini radio. Oh deh, gue masuk ini aja deh. Sebenarnya ujung tombak kami itu PP itu udah ngeluarin launching ini tuh buying tuh yang bekerja untuk kami sebenarnya kan gitu. Yang diharapkan orang radio sekarang kan iklan, nggak lain gitu. Mau deal sama Nielsen itu ujung-ujung nggak iklan yang masuknya ke 8 radio, 12 radio. Namun jangan salah seperti Mas Bambang katakan, itu uang radio masih banyak, sangat banyak sekali. Ini contoh di Kapuas Hulu daerah saya itu TV-nya juga kelap-kelip. Radio cuma 1-2 biji. Itu kalau orang campaign brandnya mau masuk di sana produk baru, itu cari-nyari sampai tengah malam loh. Mas Ami tolong dong di Kapuas Hulu ada nggak? Tuh nyari, nggak nyari TV juga dia. Paling tapi TV yang dicari yang ada di Indonesia, terus ada yang di ibu kota provinsi. Tapi di blank spot di tempat-tempat yang tidak ada radio apalagi TV itu sangat dicarikan dan saya ngerti betul brands itu kalau launching untuk promote produk apalagi produk baru itu butuh tempat-tempat yang juga justru banyak yang dipakai oleh kaum petani nelayan yang nggak mungkin menggotong TV tapi itu menggantungkan lehernya sebuah radio itu yang kami masih bangga sampai saat ini. Mudah-mudahan juga sepakat dengan teman-teman yang lain. Di radio itu di sisi lain juga masih ada kekuatan yang untuk mempengaruhi brand supaya berradio. Jadi kalau dibilangkan, oh kenapa sih cari TV, radio enggak? Iya, itu saya akui beberapa produk. Tapi kalau produk yang jauh di kampung-kampung yang harus dijangkau, yang mayoritas kita punya lebih kurang 17.000 pulau, itu enggak ada TV juga. Gitu. Jadi kembalikan lagi, justru ini PR yang berat buat Mas Budi sama Mas Bambang sebenarnya. Untuk bagaimana menjembatani, sebab kami tidak bisa menggapai untouchable radio untuk menggapai produk brand itu nggak mungkin gitu. Pasti harus melalui advertising, kemudian buying, baru ke radio, baru singing aslinya. Jadi advertising, buying, baru singing. Itu yang sudah kami laksanakan di 40 tahun di radio itu nggak pernah kami menggapai ngetas ke Pratama itu nggak mungkin, itu pasti melalui buying. Udah pernah kami coba. Baliknya mental ke buying. Bang Hamid, kenapa gitu langsung ya? Gue nggak tahu. Yang penting gue punya kenalan di brands. Gue minta iklan, dia kasih.
Dia bilang hubungi ini, gue hubungi apa satu radio, udah saya nggak sebut, ujung-ujungnya sih Tuas nelfon, Om kenapa? Gue nggak tahu kriteria seperti apa, tapi itulah. Jadi kami yakin itu jembatan emas itu sebenarnya antara radio itu dengan brand adalah buying. Nah, kita nggak usah campur aduk lah kalau advertising. Jadi buying itu berperan sangat baik sekali sebenarnya. Jadi kalau satu aplikasi for the 585 radio broadcast itu luar biasa. Jadi nggak usah capek-capek itu Mas Budi mau cari Bang Amit, tolong dong grupnya minta ada radio, nggak usah, udah ada tuh di sana. Nah ini kami minta dengan Bang Denny dan Bang Dewo segera mungkin bisa tahun ini juga bisa diluncurkan supaya branding tinggal nyari di aplikasi itu saja. Tidak perlu lagi kita ngirim ini nih radio kami ini nih datanya nggak usah. Sebelumnya kita udah internal kita itu PD dengan anggota menyerahkan data-data kami kepada PP selesai. Jadi nanti itu ada mungkin mekanisme tersendiri yang kita kontak, ada grup juga. Nah, tinggal ini break kerja keras, mana nih iklan buat kami gitu kan gitu. Simpel saja sebenarnya. Kalau kita buat teori masukin segala macam, dia dengan Nielsen nggak akan capek, nggak sampai dulu kita. Sebab satu lagi terakhir, ada radio yang tidak begitu bagus yang tidak pernah dimasukin, tapi Anda akan mencari dia suatu saat. Karena di daerah itu tidak ada radio lain selain radio dia. Itu yang kita kenal. Dan kalau dia balik, wah lo nggak butuh gua nih saat ini kayaknya. Sakit lo kita. Jadi hargailah walaupun. Jadi begini, kita juga mesti ada sisi semacam bukan subsidi ya, tetapi subsidi iklan, bukan apa ya, sisipan. Kita mau masuk satu daerah, misalnya Kalimantan Barat, mau masuk misalnya 5 radio saja. Tapi dia punya mungkin 10 radio, 5 radio ini gimana caranya mengatasi? Kasihan loh, suatu saat 5 radio ini juga akan kita gunakan pada saat kita terbesar. Nah ini juga harus dipikirkan oleh branding, jangan asal pilih radio bagus saja deh produk gue. Ada sisi ekonomi, betul. Tapi ada juga sisi sosial budaya, dan apa sih, ada sosial budaya apa sih Bang Denny ya, zaman dulu ada sosial budaya dan keamanan itu apa sih? Polsekbud dulu, sosial Polsekbud. Tuh ada kriteria yang itu yang harus kita perhatikan pada sisi itu di daerah itu, misal daerah bencana atau daerah apa hanya 1 radio atau 2 radio, itu mesti kita ambil, mesti kita pakai gitu. Selama ini kita nggak pernah nyinggung dia, ngoreksi dia, kasih iklan sama dia, itu juga perlu dipikirkan. Siapa yang mikirin? Anda semua yang ada sini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamid. Ada komentar dari Mas Iwo, dari Mas Denny, silakan. Atau mau yang lain? Mas Ditya mau ada tambahan nih dari komen-komen kita nih. Mas Ditya, silakan Mas Ditya. Ya, makasih Om Budi. Pak Iwo, Om Den, punten izin. Enggak, mau nambahin aja sedikit. Tadi pertama mau coba tambahin pertanyaannya Kang Fei bahwa PRSNI untuk ngobrol sama Nielsen untuk roadshow ke advertisers, kan tadi intinya seperti itu ya. Nah, tadi Om Den sama Pak Iwo sebenarnya udah cerita bahwa sekarang ini PRSNI juga aktif di DPI atau Dewan Periklanan Indonesia dan menjadi salah satu pengurus gitu kan. Jadi ketuanya adalah PRSNI dengan Pak Erik, wakil ketuanya adalah P3I dengan ketuanya P3I adalah Mas Janu, dan sekjennya adalah HTVSI yang ketuanya adalah Pak Syafril. Nah, di kepengurusan setelah kepengurusan 3 itu terbentuk, kemarin mulai bikin ketua bidang Om Den dan Pak Iwo juga. Jadi dengan strategisnya memang Mas Janu P3I salah satu ketua bidang yang diberi tugas dan sudah mau itu adalah Nielsen dengan Mbak Helen Katrinanya. Jadi Mbak Helen Katrina itu sekarang adalah walaupun dia bukan anggota DPI, tapi dia menjadi salah satu ketua bidang di DPI seperti itu. Itu sebabnya di webinar DPI yang kemarin dia jadi pembicara utama gitu kan dengan tema mematahkan kisah-kisah mistis pandemi di media selama pandemi seperti itu. Jadi dengan adanya posisi strategis ketua bidang di DPI sudah di Nielsen, saya rasa itu akan jadi memberikan kontribusi yang bagus lah buat PRSNI juga. Itu yang pertama. Yang berikut mau coba nambahin juga jawabannya Pak Hamid.
Ini juga hasil ngobrol-ngobrol sama Pak Iwo beberapa waktu yang lalu. Jadi salah satu kelebihan utama dari kalau kita misalnya punya satu aplikasi yang cukup diunduh satu saja oleh pendengar kita dan dia bisa dengerin 585 radio sesuai pilihan dia dan advertiser juga seperti itu ibaratnya seperti ini mungkin Pak Hamid, kayak kita ada Traveloka gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita mau liburan ke satu daerah tertentu yang kita tahu cari hotel ya yang ngetop aja di daerah itu gitu kan. Grupnya Santika misalnya, grupnya apa gitu. Nah, dengan adanya Traveloka, kita menjadi terpapar oleh informasi-informasi baru dari hotel-hotel yang sebenarnya sama bagusnya, bahkan lebih murah gitu, yang sebelumnya kita nggak pernah tahu seperti itu. Jadi kami pikir juga kalau aplikasi ini nanti ada, nah itu juga akan membuka wawasan pengiklan kita dan pendengar kita terhadap radio yang ada gitu. Jadi ibaratnya kalau masuk ke Bandung, orang taunya kan Ardan lagi, OS lagi misalnya gitu ya, mohon maaf kalau salah. Tapi dengan adanya aplikasi itu nanti dia terbuka tuh bahwa ada radio ini, radio itu, selain radio-radio yang menjadi top of mind di daerah tersebut. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Kak Ditya. Terima kasih Om Ditya. Jadi kalau di bahasanya hotel itu OTA, Online Travel Agency. Jadi sampai masuk ke pembukaan mereka tuh, karena mereka memang menambah ada revenue ya, ada revenue-nya si hotel. Menarik sih, Bang. Oke, ada yang lain mungkin atau masih mau oke? Bagaimana? Iya, ini ada Mbak Wilsa juga nih, ada pertanyaan. Barangkali mau dicoba tanyain langsung sama teman-teman. Tapi udah dijawab tadi yang masalah pengurus ya, dijawab sama Ditya ya. Ketua DPI sekarang tuh siapa ya? Ada pertanyaan lanjutan, Mas. Oh ya, silakan. Oke, untuk kompetensi SDM periklanan, kampus perlu tahu nih, Om, supaya link and match-nya terjawab. Oh, berarti masih konsisten nih, Mbak Wilsa, dengan materi yang minggu lalu. Silakan. Ya. Atau mau disampaikan langsung, boleh silakan open mic aja. Sebaiknya gitu. Oh. Silakan Mbak Wilsa. Iya, betul Mas Bambang, konsisten ya, karena memang di kampus kan kami ada 3 penjurusan, ada broadcasting, advertising, sama jurnalistik. Jadi memang perlu sekali link and match. Kalau kemarin kan kita ngobrol soal broadcasting ya di radio begitu. Nah, ini advertising juga kami perlu karena memang itu harus segera disusun untuk kurikulumnya. Kira-kira begitu sih. Oke, mungkin bisa dijawab Mas Iwo atau Mas Denny. Monggo silakan. Silakan Om Den. Oke. Tadi mungkin sebenarnya saya udah jawab juga ke Mbak Wilsa. Jadi di kita PRSN ini ada masalah, kita bisa bantu karena tadi mungkin kan kita menjelaskan juga bahwa saat ini ada lembaga yang sedang kita support juga. Jadi kalau mau bicara lebih detail, monggo nanti bisa langsung dengan PRSNI akan kita support untuk Mbak Wilsa. Demikian sih. Baik, terima kasih Om Den. Tapi saya juga mau nanya sama Mbak Wilsa deh biar lebih clear juga. Jadi yang SDM periklanan bukan SDM atau SDM di radio? Periklanan di berbagai media sebenarnya. Radio, televisi, cetak, online begitu. Oke. Karena saya bayangkan karena alhamdulillah tuh yang tadi Om Ditya sampaikan bahwa karena kita ada di DPI ini salah satu yang menarik sih menurut saya, dia menempatkan posisinya kan dia kayak dewan pers ya. Tapi kalau pers itu kan dewan pers. Kalau ini dewan periklanan gitu. Jadi memang DPI sendiri juga ngakui kok bahwa dia beberapa tahun-tahun yang lalu juga pengurusannya misalnya fokusnya di soal misalnya urusan ngebangun platform di dewannya sendiri gitu. Jadi masih sibuk urusan internal. Nah, begitu perubahan yang baru sama tuh isinya semua profesional sekarang. Seperti yang tadi dibilang Mas Janu itu kan ketua P3I Pusat. Tapi beliau juga CEO-nya Densu kan. Gitu. Jadi menurut saya dia posisinya top banget. Nah, Pak Safril ketua PPSI ya dia emang direktur atau COO-nya di televisi
gitu. Jadi ini semua rata-rata pemimpinnya. Gemi yang dari IDA, kan dia juga emang profesional, dia ada di Kompas Gramedia Group digital. Jadi menurut saya benang merahnya ini semua profesional. Yang kemarin dalam pertemuan pertama semuanya suffer. Yang lucu tuh, jadi public enemy kita adalah pandemi yang semuanya suffer. Nah, sehingga dengan profesional yang ada, sehingga memang salah satu yang mau dirumusin sekarang, kenapa makanya Helen masuk di situ, jadi salah satu ketua, istilahnya bamus ya, tapi istilah kalau di kita kali kayak bidang gitu ya sebetulnya. Urusan namanya kalau nggak salah dia urusan bisnisnya, jadi urusan usahanya. Nah, sehingga ada juga urusan etika periklanan gitu, dan nanti ada urusan atau bidang yang tadi Mbak bisa sampaikan ya, soal kompetensi dan segala macam. Nah, dengan adanya kami sekarang punya link dengan mereka, saya kenapa ingin memperjelas ke Mbak Wilsa tadi, karena saya pengen catat nanti biar kita coba bawa ke mereka. Yang kita tahu kan di PRSNI di radio kan kita coba punya ya, udah membuat beberapa kompetensi itu. Yang kemarin waktu Pak Chandra sebagai pengurus pusat waktu itu menyusun kurikulumnya lah kira-kira begitu ya. Nah, saya sih nanti akan coba tanya ke asosiasi yang lain apakah sebetulnya kompetensi yang sama mereka juga punya di media yang lain, termasuk kalau di periklanan barangkali bisa kita coba tanyakan nanti Mbak Wilsa ke pengurus P3I. Kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Mas Iwo, karena kalau di radio sudah ada SKKNI itu ya. Betul. Jadi memang itu yang kira-kira dibutuhkan, itu ada SKKNI-nya begitu. Ya, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Pak Wilsa. Terjawab ya. Sudah terjawab. Alhamdulillah kalau terjawab. Iya. Ada lagi yang lain? Mas Iwo, saya mau tanya dong, itu kan aplikasi yang sekarang lagi di-develop sama teman-teman PSNI, entah sama third party gitu ya. Kira-kira kapan ya mau di-launch ya? Ya, nah yang menarik begini, Mas Budi. Jadi kemarin itu sebetulnya PRSNI itu udah bekerja sama dengan salah satu pihak dan sebetulnya pihak itu udah siap. Cuma ketika kita kan pengurus ini kan menjalankan amanah anggota ya. Jadi kita tuh bisa buat sesuatu yang tidak sesuai dengan keputusan Munas. Karena saya sama Om Denny dan kawan-kawan bisa digorok tuh kalau kita buat sesuatu yang di luar Munas. Nah, sehingga kita acuannya Munas, kemudian dalam tiap tahun kita nyusun program dan disetujui di sidang paripurna pusat oleh para pengurus daerah. Nah, sehingga itu yang jadi GBHN kita. Kita nggak bisa keluar dari itu. Nah, salah satu yang kemarin diputuskan di dalam Munas terakhir, termasuk masukan dari Dewan Penasehat adalah ketika kita menggunakan third party, bagaimana tanggung jawab asosiasi terhadap penggunaan datanya. Nah, itu keren di dalam partner kita yang pertama, itu kita nggak bisa ketemu, kita nggak cocok gitu, ya kan? Nah, sehingga akhirnya dengan berat hati kita nggak lanjutkan. Padahal pihak yang pertama itu udah punya aplikasinya siap sebetulnya, gitu. Karena ya kita menjaga lebih begini sih, Mas Budi, Mas Bambang, lebih menjaga bahwa ketika seluruh radio anggota udah di situ, jumlah pendengar kita udah muplek ke situ, dan data itu nggak bisa kita kendalikan, kita nggak punya akses atau hak gitu ya terhadap pemilikan data itu. Maka jika data-data itu dijual ke pihak lain, nah itu yang jadi kekhawatiran PRSNI. Sehingga kita belajar dari aplikasi-aplikasi yang udah banyak beredar nih, ya kan? Kita belajar dari mereka. Nah, sehingga akhirnya kami para pengurus mendapat banyak masukan dari senior-senior kita, senior-senior di radio untuk lu nggak bisa, Dan gitu ya kan, lu punya lu kerjasama dengan third party. PRSNI harus punya andil atau kepemilikan di situ. Nah, untuk skema yang ini lebih ribet nih nyari partner Budi gitu. Tapi karena PRSNI harus punya akses dan harus punya hak gitu ya, diskresi untuk soal keputusan-keputusan penggunaan data itu. Nah, sehingga akhirnya yang sekarang lagi kita mau propose, kemarin kita udah ketemu dengan misalnya Kemenparekraf. Nah, kita mau minta kita diangkat jadi anak asuh, gitu kan? Kita mau diangkat jadi labnya mereka, gitu. Jadi embrio yang mereka mau ini. Nah,
Cuman memang kita udah lumayan jalan, tapi ya apa sih begitu ada pergantian menteri, orang-orangnya ganti. Oke. Jadi kemarin waktu kita dengan Pak Wisnu Tama, kita udah lumayan happy, udah ketemu dengan Deputi Direkturnya Kemenparekraf yang ngurusin digital, dia menyambut baik bahwa oh ya transformasi radio ke digital menggunakan internet, menggunakan ini cakep nih, dia bilang gitu kan. Nah oke, masuk, kita coba buat kesepahaman dengan Kemenparekraf, tapi ya itu sayangnya nasib berkata lain. Makanya kita adalah salah satu pihak yang begitu diganti. Nah, Kemenparekrafnya kita yang kecewa, aduh, ini pasti dari nol lagi nih, capek nih, gitu kan. Nah, maksud kami kenapa mau masuknya dari lembaga pemerintah? Karena kalau di pemerintahan tuh sesuai dengan tupoksinya Kemenparekraf yang mereka sampaikan kepada kita adalah mereka akan ikut menjadi bapak asuh dan kita dianggap sebagai ya anak asuh gitu ya. Ini bahasa saya aja nih, anak asuh yang nanti akan inkubasi kalau istilah mereka. Ya akan masuk di dalam proyek inkubasi ini selama 2 tahun. Nah, enaknya mereka selama 2 tahun tuh ya kita ke support. Kan seluruh biaya operasinya kan ada biaya tuh, Mas Bambang. Ya, biar misalnya server tuh siapa yang nanggung? Gitu kan. Nah, PRSNI kan juga sebetulnya kan lembaga yang juga dia bukan profit oriented kan. Jadi dia nggak punya juga keluasan budget segitu besar. Nah, sehingga itu juga constraint yang harus kita di saat yang sama mau cepat ngebangun, mau bagus, tapi biaya nggak punya, duit nggak punya. Nah, sehingga waktu dengan Kemenparekraf dia menjanjikan sama kita seluruh infrastruktur akan mereka yang siapkan, bahkan developer mereka akan menunjuk nanti startup anak muda Indonesia yang akan membangun itu sistem aplikasi itu. Nah, mereka akan kelola selama 2 tahun bersama kita. Begitu dianggap kita mampu, maka bulan pertama tahun ketiga kita udah bisa dilepas. Okay. Nah, kemarin itu yang lagi kita godok pulang dengan Kemenparekraf. Kita juga menyiapkan salah satunya adalah lagi melakukan pendekatan dengan salah satu BUMN, gitu ya. Nah, sehingga harapannya bisa dapetin supporting juga. BUMN yang biasa mengelola urusan komunikasi lah, telekomunikasi, juga ada teknologi di situ gitu ya. Nah kita kepengen kalau kita datang ke mereka dan kita tahu bahwa mereka suka juga mengumpulkan potensi-potensi startup yang bisa menghasilkan pemberdayaan buat bangsa lah, cari istilahnya begitu ya. Nah, mereka udah kita buat kirimin proposalnya dan mereka sih bilang kalau dengan proposal yang udah dapat ya mereka perlu waktu 6 bulanan lah katanya sih. Ya kita sih optimis sebenarnya 2021 ini saya bersama Mas Denny, Om Rafiq dan Mas Candi dan juga Mas Agus Utama tadi yang urusan teknologi ya bersama dibantu sama Om Ditya lagi terus ngedorong nih mudah-mudahan di 2021 ini kita bisa bangun aplikasinya. Ya saya nggak berani janji tapi kita lagi mau targetin mudah-mudahan selambatnya 2022. Kepengennya. Amin. Ya dari kami mendoakan Om mudah-mudahan segera terrealisasi ya. Jadi masalah penggunaan data ya terpati itu memang itu jadi penting lah ya, krusial ya, karena kita bilang etika bisnis ya. Yes. Ini dari Vivi Komara nanya katanya, mohon info bagaimana cara untuk bisa bergabung dengan PRSSNI. Salam dari Radio Suara Immanuel. Bontang Bos Denny. Angga Mas Denny. Wah, terima kasih Mbak Vivi di Bontang ya. Ya, kalau nggak salah di Bontang. Oke. Welcome dari kita PRSNI ya. Gampang kalau menjadi anggota. Nanti mungkin saya kirimin detailnya. Tapi poin pertamanya adalah kita harus satu visi dan misi dulu untuk menjadi anggota. Yang kedua paling ya kelengkapan secara administrasi yaitu izin siaran ya mungkin itu harus lengkap karena itu salah satu syarat. Dan kalau di Bontang berarti bisa saat ini kita ada Bontang di bawah Samarinda kalau nggak salah ya, berada di ini. Memang Bontang kita anggotanya baru 1 kalau nggak salah ya. Kalau mau bergabung monggo silakan. Demikian, terima kasih. Mbak Vivi kalau mau open mic Mbak Vivi silakan. Mungkin sudah cukup kah? Mbak Vivi Komara masih ada kan, Mbak Vivi? Sih, masih ada Pak. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Iya,
ini kita masih termasuk baby banget untuk industri radio. Jadi butuh banget bimbingan dari para senior-senior. Terima kasih, informasinya sudah sangat-sangat jelas. Terima kasih Pak Budi. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Terima kasih Pak Vivi. Nanti tinggal langsung di follow up aja. Mas Budi, ini kan kita waktu terbatas ya. Teman-teman ada yang duluan tadi buka puasa. Nanti sebelum closing statement, saya ada beberapa poin yang mau saya sampaikan ke Mas Denny atau Mas Iwo. Jadi istilahnya, jadi jangan cuma jadi omongan di belakang gitu ya. Ini udah kepala aja, tapi mudah-mudahan untuk kebaikan industri secara umum. Jadi saya lihat sih tadi memang saya baru tahu PRSNI hari ini seperti apa. Tadi disampaikan. Kayaknya memang signifikan ya, banyak perubahan. Artinya PRSNI coba beradaptasi. Karena seperti kita sering kali nih sampaikan bahwa perubahan terus terjadi dan semakin cepat ya. Volatile, uncertain, gitu, kompleks, membingungkan, ambigu, gitu dan seterusnya. Ini lucunya tadi manakala kita bilangnya apa ya? Yang tadi dijelaskan tuh gambar ikan-ikan itu. Nanti kalau searching, browsing itu namanya swarm intelligence. Swarm intelligence itu adalah kecerdasan bersama atau kecerdasan kolegial atau kecerdasan kolonial. Itu dia akan muncul pada saat ada beberapa syarat memenuhi. Salah satu syaratnya adalah katanya ada predator, ada musuh bersama. Tadi musuh bersamanya disebut namanya pandemi, benar nggak? Iya, betul. Jadi nomor satu memenuhi. Nomor kedua katanya ada domain of danger. Domain of danger-nya itu mungkin yang tadi dibawa-bawa. Salah satunya adalah ketakutan nggak dapat iklan, benar nggak? Kira-kira itu ya, artinya itu perlu dibicarakan segala macam. Terus ada rule sama role. Jadi kalau teman-teman yang belum masuk PRSNI segeralah masuk PRSNI, bukan belain, bukan jadi promosinya, tapi artinya nanti di situ ada rule, ada aturan, ada peranan, rule and role ya. Terus yang keempat tuh ada pattern, ada pola katanya. Nah, yang dibahayakan adalah ini makanya kemarin kita bahas namanya collaborative intelligence. Karena kecerdasan bersama itu diperlukan, tapi manakala dia terlalu kuat juga berbahaya buat kelompok yang lain. Karena ada keegoisan bersama, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong tadi anggota PRSNI itu ada berapa tadi? Ada hampir 600 ya? 585. 585. Tapi kalau faktanya di Indonesia itu radio swasta mungkin ada lebih dari 1000 dong. 2.000 katanya. Lebih dari 3.000. 3.000 gitu kan. Artinya jangan sampai itu menjadi keegoisan bersama, dalam arti kata ya semua saling membutuhkan sebenarnya. Tapi kalau menurut saya ini masukan, bukan masukan ya, ini undang-undang mungkin bisa diadop atau enggak. Karena sekarang pun yang kata Mas Nyanda kemarin bahwa perubahan itu teknologi kan cepet banget ya. Makanya tadi itu keren banget tuh kalau solusi software yang itu cepat terrealisir. Tapi juga katanya perubahan itu bukannya teknologinya, orangnya juga berubah, organisasinya juga berubah. Itu yang mungkin nanti Mas Iwo, Mas Denny, tapi mohon saya jangan dibilang kompor. Itu untuk di internal itu kayaknya si PRSNI juga banyak berubah. Karena begini, menurut saya pasti kehadiran PRSNI itu bukan untuk kelompok satu orang, dua orang, atau satu radio jaring atau beberapa radio jaringan, tapi lebih kepada bagaimana ingin memajukan semangatnya nih, bagaimana ingin memajukan industri radio ini, benar nggak? Kira-kira seperti itu kan? Nah, berarti ada kepentingan dari PRSNI ini untuk memajukan industri ini. Nah, sesuatu yang ingin kita develop, ingin kita kembangkan, kita majukan, harus ada syaratnya, harus ada ukuran. Ukurannya itu adalah dua, ukuran jumlah pendengar sama ukuran duitnya, pengiklan, dari Radex ya. Nah, sayangnya jumlah pendengar hari ini tadi badan yang disebut-sebut selalu Nielsen, gitu kan? Bukan menjelekkan Nielsen, tapi Nielsen juga ada keterbatasan, yaitu paling nggak dia cuma hanya beberapa kota. Nah, ini harusnya sebenarnya bargaining power yang paling besar PRSNI sebagai asosiasi kalau menurut saya. Jadi untuk memajukan industri ini, bagaimana tuh merangkul radio-radio, malah jumlahnya jauh lebih banyak yang di luar member itu, merangkul bagaimana akhirnya mereka merasa butuh, akhirnya mereka ngumpul kayak ikan-ikan tadi, ngumpul banyak gitu. Contohnya nih, ini nanti tolong diklarifikasi. Contohnya di beberapa negara kita bandingkan bahwa research provider, kalau kita Nielsen kita anggap research provider gitu ya. Saya kenal tadi sama yang disebut tadi sama Aditya tuh yang dulu masih promosi tuh, sekarang jadi bosnya ya, yang tadi masuk ke dewan gitu ya.
Jadi gini, kalau research provider di negara-negara lain, berarti di bawahnya ada auditor, ada yang mengaudit, ada yang mengawasi. Di Indonesia tuh siapa? Ada dua biasanya kalau di negara-negara maju ya. Ada namanya independent research auditor, itu ada government atau ada universitas. Di Indonesia universitas itu, ya mohon maaf, ini nanti Mbak Wilsa bisa jadi orang nomor satunya nih. Harusnya ada kontrol dari universitas sebagai bukan kita mencurigai, kan kita wajib untuk demi kemajuan industri tadi. Bagaimana, apakah riset yang dilakukan sampai hari ini valid atau enggak segala macam. Nah, itu mungkin salah satu bargaining power-nya asosiasi ya. Sehingga Nielsen itu punya posisi tawar kalau menurut saya sih gitu. Nah, ini saya lihat juga kan radio udah faktanya deh ya. Saya sih yakin radio tetap punya kekuatan. Tapi faktanya pemainnya banyak banget gitu ya. Terus iklan katanya lari banyak ke digital segala macam. Nah, ini harusnya SNI juga sebagai pemakarsa untuk men-shifting paradigmnya. Jadi kan ini perubahan ya, transformasi. Dari yang lebih tadi fokusnya kepada persaingan, lebih kepada kolaborasi. Nah, pada saat ini justru peranannya nih, jagoannya harusnya gitu loh. Ayo berkolaborasi gitu loh. Jadi mereka aim-nya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Terus yang kedua, transformasi dari kekuasaan ke pelayanan. Nah, ini kalau saya melihat tadi ada Munas segala macam, masih nggak berani bergerak segala macam, kok kayaknya di dalam tubuhnya organisasinya PRSSI itu kok masih kayak apa, senioritas, kekerajaan, kayak zaman dulu lah, otoriter kayak gitu. Padahal hari ini organisasi modern semua udah nggak begitu. Makanya sekarang banyak yang community based justru yang lebih maju. Tapi saya yakin dengan hadirnya Mas Denny sama Mas Iwo aja sebenarnya sudah mewakili orang-orang baru gitu kan. Tapi tadi Mas Iwo bilang melibatkan, bahkan tadi kerjasama dengan Pak Rekap aja melibati para milenial maunya gitu ya. Itu jauh lebih bagus gitu loh. Nah, itu aja terus yang terakhir baru transformasi digital ya. Digital tadi kan kita udah bilang ya. Tadi udah ada M dari Persen ini bikin alat ukur. Kalau bisa nih nyun sewu, kalau bisa jangan hanya alat ukur itu jangan hanya radio dalam yang ikut member, tapi semua radio. Jadi memang benar-benar Persen itu spiritnya ingin memajukan industri. Ini supaya saya yakin teman-teman di luar ini banyak yang dengar, nanti kan di streaming lagi, ada yang dengar di Facebook, di YouTube. Sebenarnya Persen ini di mata mereka keren. Kalau menurut saya misalnya pemilik radio nih gitu, keren artinya. Tapi jadi sungkan, kayak orang segan gitu. Jadi apa ya? Jadi minder ya. Padahal kan kehadiran Persen itu ya mengayomi. Itu aja sih. Itu aja, silakan. Rasanya sekarang udah nggak gitu lagi, Obis. Nah, makanya kan kita perlu klarifikasi biar Mas Denny sama Mas Iwo menjawab. Ya dengan senyuman manis Mas Iwo ya kan. Tapi setuju. Yang pertama setuju bahwa saya tuh sebelum masuk di ini apa namanya di kompor-kompor ini sama Om Den, awalnya dari PSN DKI, saya tuh terus terang orang yang tadinya a priori dengan PSN. Karena menurut saya selama saya kerja di profesional waktu itu di radio ya, apa manfaatnya ya, tadi istilah manfaatnya saya nggak dapat, selain memang disuruh muter iklan bersama lah waktu itu ya. Nah, jadi memang awal-awal begitu mau gabung, yang pertama saya tanya sebetulnya ke teman-teman untuk kita nyamain kepala dulu, ini asosiasi buat apa sih gitu kan, gitu. Nah, ketika waktu itu kebetulan waktu di PRSI di DKI kan juga isinya udah mulai profesional semua ya. Ada almarhum Haryo waktu itu sebelum meninggal. Oh iya, Haryo dari. Terus waktu itu bahkan kita di DKI sepakat gitu bahwa ya udah yuk kita coba deh ya apa namanya pilih pengurus-pengurus yang memang sebetulnya concern dengan industri radio yang kalau bahasa internal di grup saya gitu internal tuh sebenarnya radio tuh sampai apa dengan di digital ini akan stagnan apa enggak sebagai sebuah bisnis gitu. Nah, sebetulnya kan saya membayangkan wah itu yang saya mau bawa loh. Ya kan dengan ada PRSNI, suara itu, pemikiran yang saya pikir sendiri sebagai sebuah radio itu harus saya bawa ke asosiasi. Karena kalau enggak ngapain gitu kan. Saya gabung dengan itu kalau si asosiasi nggak bisa membawa inspirasi itu. Nah, sehingga dengan dasar itu sebetulnya saya bertanya ke calon-calon pengurus waktu itu, kita punya pemahaman yang sama nggak bahwa ngeliat radio begini nggak ke depannya, gitu bahwa dia akan stagnan begini begitu. Nah, ketika beberapa
pengurus, calon pengurus lah di DKI Jakarta itu punya pemahaman yang sama, nah saya bilang, gue join. Karena gimana caranya kita, pertama waktu itu kan skupnya masih DKI, gimana caranya DKI bisa lebih baik gitu kan, ya, industri radionya lebih maju. Nah, ya hal yang sama lah kira-kira polanya ketika waktu mau digadang ke pengurus pusat, gitu. Cuman bedanya arenanya lebih besar aja. Cuman tetap di kepala saya ya pengurus, makanya kenapa waktu itu back to business kalau nggak salah temanya Munas kita yang terakhir, karena kepengen sebetulnya itu mengingatkan kita para pengurus, kita ada di sini buat kembaliin kejayaan bisnis radio ini, gitu. Di era yang orang-orang di luaran sana ngelihat agak kurang oke gitu dengan radio, gitu kan. Namun saya enggak, ini kita harus counter ini, gitu. Gimana cara counternya? Nah itulah kenapa juga kita ajak Pak Erik. Terus kan gitu Pak Erik kan juga kita pikir gimana yang bisa nge-boost kita ya, gimana yang bisa mikir out of the box, perhitungannya clear gitu, perhitungan bisnis aja, gitu. Jadi nggak ada perhitungan yang lain. Ya perhitungan yang lain kita tempatkan di prioritas kedua dan ketiga. Nah sebenarnya begitu satu pengurus itu udah bersepakat, nah akhirnya itu yang membuat saya sih terus terang mudah-mudahan ya peran PRSNI yang walaupun memang situasinya kan nggak mudah karena jumlahnya banyak, terus variasi ya, ragam pengelolaan, kualitas pengelolaannya juga nggak sedikit. Tadi kalau Mbak Wilsa bilang kompetensinya SDM juga menurut saya jangankan yang saya tahu sepenglihatan mata di Jakarta aja juga beda-beda gitu. Terus tadi ada soal otomatisasi itu urusannya kalau saya ke servis ke pengiklan, bukti siar belang-belang, ada yang bisa ngasihnya berapa bulan. Nah itu menurut saya hal-hal atau ekosistem lah. Ekosistem yang membuat saya kalau itu nggak diberesin, nah kayaknya nggak kemana-mana nih industri ini. Artinya kalaupun mau maju, akhirnya hanya radio-radio tertentu, balik lagi grup-grup tertentu. Padahal barangkali grup-grup tertentu itu juga sadar bahwa dia nggak akan makin besar gitu kalau kolamnya juga nggak besar. Dia mungkin akan kuasai kolam ya, kasarnya gitu kan. Ya itu sih menurut saya udah logika bisnis aja. Yang kuat pasti akan ngambil semua. The winner takes all kan gitu. Cuman tetap aja kolamnya nggak gede. Ya. Gitu. Nah, jadi menurut saya nggak diuntungkan juga gitu at the end. Nah sehingga menurut saya ya itu yang lagi kita. Kenapa saya sih kalau ini mau tadi Pak Mas Bambang bilang closing statement, kalau saya sih tetap membayangkannya gini. Yuk kita bersama-sama pertama bersama-sama ikut ngeh dulu sih kalau saya tantangan radio sebegitu berat ya menurut saya. Tadi ada jumlah yang banyak, satu. Terus yang kedua, pengambil keputusan adalah orang-orang yang barangkali nggak terlalu kenal waktu lahir dengan transistor gitu. Yang kita ngomong yang gede-gede gitu ya. Bahwasanya ada peluang yang tetap kecil-kecil mau dikumpulin jadi banyak ya setuju. Tapi maksudnya kalau secara industri ini kita berpikirnya pengambil keputusannya udah anak-anak yang nggak kenal transistor, nggak kenal kaset gitu, terus alat ukurnya mereka udah benar-benar yang rigid, yang tajam gitu, nggak bisa lagi hanya ngobrol persepsi gitu. Ya dengan situasi itu menurut saya emang kita harus do something gitu. Nggak bisa lagi gitu ngelola radio seperti ngelola radio ketika bilanglah 20 tahun yang lalu barangkali gitu ya. Nah itu sih yang PRSNI lagi mau mencoba untuk tadi ya kolaborasi ya, setuju Mas Bambang. Ya justru menurut saya PRSNI orangnya cuma berapa tuh tadi 15 apa pengurusnya ya, nggak bisa apa-apa juga tuh 15 tuh kan 15 tuh juga orang manusia biasa gitu ya. Yang juga ini kalau lagi jam-jam segini lapar maksudnya gitu. Ya gitu lapar. Terus kalau lagi pandemi juga sama nih, puyeng-puyeng nih gimana ya, mau udah 1 minggu sebelum Lebaran gitu ya, mikirin soal THR dan lain-lain, itu semua kita alami lah. Dan harapannya dengan acara ini ya teman-teman yang berada di luar sana bantuin kita, bantuin dalam hal yang paling sederhana. Kalau ada masukan-masukan monggo disampaikan ke kita, nanti kita coba olah. Kalau punya waktu yuk ikut bersama-sama kita diskusi ngalor ngidul. Sayangnya sekarang lagi pandemi sih jadi nggak bisa ngopi gitu ya. Terus yang ketiga, kalau ada kami ngopinya di Radio Suminar. Oh iya. Gitu. Terus kalau kamu butuh data, misalnya supporting data, ya mohon data-data itu bisa dikirimkan sehingga ya dari data-data itu kita juga lagi membayangkan ya puzzle-puzzle itu mau kita kumpulin lah. Kita belum bisa membentuk gambar barangkali saat ini, tapi
puzzle-puzzle-nya kita mau kumpulin dulu. Harapannya kalau puzzle-nya udah kekumpul, barulah nanti kita bisa coba lebih gampang membuat gambarnya. Kira-kira itu. Oke. Tinggal Mas Denny. Closing statement ya. Oke. Ya, tinggal closing statement dari Mas Denny nih. Kita dengar. Iya. Sebelum Om Den, saya mau ingetin sedikit ke teman-teman semua di sini ya. Barangkali dari diskusi ini masih ada hal-hal yang mau ditanyain gitu. Teman-teman bisa gabung di WA group kita ya. Ada di chat box. Ya, linknya udah dia kasih sudah tadi. di-share tadi sama Mas Bambang ya. Jangan lupa juga itu ngisi daftar isi ya. Daftar hadir. Daftar isi ya. buku, daftar hadir. Oke. Monggo Mas Denny. Oke, silakan Om Den. Oke. Terima kasih. Mungkin gue update dulu ya. Tadi kita ada 585 anggota kita. Jadi pada saat kita serah terima 2019. Sekarang 586 Mas Lalat. 586 tadi kan baru masuk Bontang. Oh iya. Nah, 585 itu sebenarnya ada 143 radio anggota yang sebenarnya tidak aktif. Dalam arti mereka, ya kan kita ada aturannya ya di organisasi kita ya. Ya mungkin masalah di yuran dan sehingga ada keputusan bahwa 143 ini kita belum menjadi tetap lah dalam arti gitu. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan kita 1,5 tahun ini, 143 anggota yang kemarin maju kena mundur kena itu akhirnya bergabung. Jadi sekarang sore ini saya bisa katakan 585 itu udah bergabung lagi dengan kita dan udah benar-benar kita udah satu tim besar keanggotaan. Dan 185 itu kan anggota kita yang memang benar-benar sudah terdaftar. Kita bertambah lagi sebenarnya yang belum kita masukkan ke dalam sini, dalam 100 adalah 5 radio baru dalam masa kepengurusan kita ini. Jadi sebenarnya kita itu sudah 590 dan moga-moga Mbak Vivi bergabung jadi 191. Jadi bisa dikatakan 143 anggota yang tidak aktif akhirnya bergabung dengan kita. Ya, mereka aktif juga dengan kita saat ini dan kita ketambahan 5 anggota baru yang benar-benar bukan anggota sebelumnya. Ya, mereka bergabung dengan kita itu ya kita syukurilah. Ya, mungkin tadi saya katakan ya, tadi Mas Iwo katakan bahwa saya juga sama dengan Mas Iwo karena kita duduk bareng sepakat bahwa kita ngapain sih ngabisin waktu di sini di PRSNI, ya kan? Yang penting kita harus visi dan misinya sama, yaitu majuin radio Indonesia. Ya, karena kenapa? Kita besar di radio, ya kan? Kita hidup dari radio, gitu kan? Kita mesti mengapain lagi, gitu kan ya? Jadi apa yang bisa kita berikan? Kalau kita masih punya area yang sendiri-sendiri ya kita lupain, kita nggak mau gabung di organisasi ini. Tapi karena kebetulan pada saat kita kebentuk tim PRSNI DKI, saya, Mas Iwo, almarhum Mas Aryo, Bang Rafiq, dan teman-teman yang lainnya, Bang Adri, itu kita duduk bareng dan punya visi dan misi yang sama. Kita melepas jaket daripada company-nya kita masing-masing dan kita pikirin bagaimana kita majuin radio Indonesia. Dari situ kita bergabung di PRSNI di kepengurusan dan kita bertekad pada saat ada pengurus pusat, kita pikirin juga ini oke nggak, visi misinya sama nggak. Pada saat sama, ayo kita majuin radio Indonesia. Jadi kita sebenarnya pada saat kita duduk di sini kita sudah bisa memilah-milah mana area pribadinya kita, mana kita berjuang untuk organisasi. Ya, makanya tadi saya katakan ke Mbak Vivi, yang pertama sebenarnya kita harus samain dulu visi dan misi. Jadi kalau mau bergabung di PRSNI, kalau menurut saya jangan karena PRSNI itu suka saat ini sedang banyaknya iklan serentak. Jangan, mohon maaf gitu kan. Kita harus samain dulu visi misinya bahwa kita itu nanti adalah sebuah proses. Gitu ya. Kita sama-sama visi misinya sama, bagaimana kita majuin radio Indonesia. Karena radio itu keren. Majuin radio Indonesia. Keren. Ya. Kita doain Mas Budi, kita doain supaya tahun 2021 ini, akhir tahun 2021 ini jumlah
anggota PRSNI lebih dari 1.000 targetkan. Amin. Jadi dan ternyata hanya Mas jumlah Budi, kualitas saja ya, kualitas maksudnya, kualitasnya juga makin baik ya. ya, ternyata ada satu Terutama lagi. giringnya ya. Ternyata kekuatannya radio itu bukan hanya kekuatan lokal ternyata. Ini terbesit gitu ya. Terbesit itu apa sih? Ilham, ide. Jadi ternyata melalui PRSNI ini justru kekuatannya adalah tadi udah 585 ditambah lagi, itu baru jumlah radionya, belum membernya kan. Ini udah bisa bikin partai loh. Jadi sebenarnya benar. Artinya begini, radio itu punya kekuatan bergening, punya kekuatan politik juga sebenarnya. Misalnya, jangan lupa loh, TV oke, tapi jangan lupa untuk kekuatan lokal. Jadi dia punya pengaruh opini, pembentuk opini dari Sabang sampai Merauke, gitu dong, keren itu. Yeah. Oke, Mas Fis, sebelum kita makin tapi awas loh, jangan jadi partai. Tapi benar loh, itu benar. Itu benar. Jadi sebenarnya asosiasi yang berfungsi itu dia punya bargaining power terhadap pemerintah, terhadap membuat regulasi, terhadap tadi kayak Nielsen, vendor, bahkan ke klien brand itu sebenarnya. Karena asosiasi yang punya bargaining power adalah asosiasi yang wibawanya itu karena dia orientasinya tadi kayak Mas Denny, kayak Mas Iwo ingin memajukan radio Indonesia. Pokoknya ada 3 kata Mas Bis ya. Majuin radio Indonesia. Kalau industri radio maju, Bright ikut maju. Amin. Iya, terus. Ya, Om Bis, Mas Iwo sama Om Den, ini kayaknya nggak akan habis kalau kita ngobrol terus ya. Tapi sayangnya kita juga dibatasin waktu karena sebentar lagi kita akan buka puasa untuk waktu Indonesia Barat. Teman-teman di Indonesia Timur mungkin lebih duluan ya. Oke, kita makasih banget nih Om Den, Mas Iwo, sharingnya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa terusin di terima kasih banyak Mas Denny melalui WA Group ya. Oke, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan nih di obrolan sore ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat buat industri radio. Jadi jangan kasih kendor, majuin radio Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, bahu rekso, ingkang teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!